Eva. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini teman-teman di program studi Magister Ilmu Agama. Alhamdulillah kita bisa bertemu sore hari ini. Agenda kita seminar terbatas, hanya satu kelas seminarnya ya. Meskipun sebenarnya saya bolehkan kalau ada orang lain mau ikut silahkan masuk. Tapi memang kelas kita ini untuk Paskah tidak lebih dari 15. Ini hanya berapa ini 14 orang. Jadi beda dengan di S1, kalau S1 kan 40, 60 ya. Kalau di Paskah hanya sedikit, hanya 15. Itu sudah cukup banyak untuk program untuk satu kelas di Paskah. Sore hari ini kita bersama Bu Eva Gustiana. Bu Eva ini psikolog ya. Dia punya pengalaman menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan mahasiswa, remaja, anak-anak sekolah. Nanti kita minta sharing ya, sharing terhadap tema kita sore hari ini, yaitu tentang bagaimana sih psikologi belajar itu, problem-problemnya, teori-teorinya itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan masalah belajar di era pandemi COVID. Ya, ini banyak orang tua, banyak anak, ya mahasiswa, juga mahasiswa tidak hanya mahasiswa S1 ya, tapi mahasiswa S2 juga punya persoalan pada saat masa pandemi COVID ini. Dosennya pun juga punya persoalan. Nah, ini mungkin kita bisa diskusikan. Kita sampai jam 5, Bu Eva tadi mohon maaf karena ada kendala teknis, kita baru bisa connect jam setengah 4. Nanti mungkin sekitar 40 menit Bu Eva menyampaikan materinya. Mas Arief bisa dikasih share screen ya Bu Eva ya. Bisa dijadikan co-host Bu Eva agar bisa share screen. Nanti silahkan Bu Eva. Jadi 40 menit dari sekarang ya, sekarang jam 3.38, nanti kita bagi waktu ya 1 jam lah maksimal. Untuk nanti setelah itu kita banyak diskusi. Ini mahasiswa saya ini kebetulan ada guru, ada pejabat, ada macam-macam ya. Ada dokter, ini Bu Ferihana hadir ya? Ya, Bapak hadir. Nah, itu Bu Dokter, itu Bu Dokter. Oke, Bu Ferihana. Oke. Terima kasih Bu Eva sekali lagi atas nama program studi dan atas nama teman-teman mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya bergabung dengan perkuliahan ini. Silakan Bu Eva untuk menghemat waktu, dipersilakan untuk menyampaikan presentasi materinya. Monggo Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya share dulu ya. Oke. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing aja di sini ya, sama-sama belajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Syamsuddin sudah memberikan saya kesempatan sharing di kelas Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan sharing daring, BDR, problem, dan problem solvingnya seperti apa. Nah, ini biar saya panggilnya teman-teman aja ya. Jadi biar teman-teman sayang, jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Walaupun tadi ada sedikit Bapak Dr. Sam sudah memperkenalkan saya. Saya akan memperkenalkan diri lagi agar teman-teman menjadi sayang kepada saya. Nah, saya Eva Gustiana, background pendidikan, S1 S2 psikologi, S2-nya profesi psikologi. Saya masih tercatat sebagai dosen di STKIP Muhammadiyah Kuningan, asesor Banpaud dan PNF Provinsi Jawa Barat, psikolog di Pusat Sains, psikolog di Pusat Terapi Perkembangan Anak Jatipersa, dan konsultan psikologi, manajemen, sumber daya manusia, dan pendidikan. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini teman-teman menjadi sayang ya. Kan sudah kenal, tak kenal maka tak sayang. Berarti sudah kenal berarti sayang. Saya seorang ibu dari anak-anak saya dan saya seorang istri dari suami saya. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya mau kasih satu pertanyaan. Oke.
Nah, saya minta teman-teman tolong analisis apakah ini gunung atau beruang. Tapi nanti jawabannya diberikan ini alasannya apa. Misalnya teman-teman menjawab ini gunung, alasannya apa. Terus ada teman-teman yang menjawab ini beruang. Jawab alasannya kenapa teman-teman menjawab beruang. Nanti saya akan memanggil teman-teman tapi secara acak. Jadi saya pengen tahu hasil jawabannya apa, hasil analisisnya apa gitu. Silahkan saya kasih waktu 1 menit untuk teman-teman menganalisis ini beruang atau ini gunung. Nanti saya akan panggil beberapa teman dan menjawab dengan berikan alasannya. Monggo, silakan. Boleh nanti sediakan kertas dan ballpoint ya, karena ada pertanyaan di sesi berikutnya. Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Saya mau tolong jelaskan Bapak Didi Adi Aksa. Pak, jawabannya gunung atau beruang, Pak? Terus berikan alasannya. Saya berpendapat beruang, Bu. Beruang. Alasannya kenapa, Pak? Itu ada kalau penampakan gambar kelihatan fisiknya. Kemudian kalau saya melihat sekelilingnya itu ada makanan beruang berupa daun-daun. Suaranya kurang jelas ya, Pak? Oh iya. Alasannya apa, Pak? Secara penampakan fisik ada gambar beruang secara nyata. Saya melihat ada 3 beruang di sini. Oke. Sudah cukup alasannya? Ya. Ada bentuk beruang nyata ya. Oke, good. Bapak Samsul Bahri. Silakan Bapak, jawabannya apa? Berikan alasannya. Terdengar ya, Bu ya? Jelas. Oke, kalau saya supaya berbeda dari Pak Dedi, itu gunung, Ibu. Gunung. Alasannya Gunung. kenapa, Pak? Karena secara alami kelihatan ada hutan di sana, ada air sungai yang mengalir, ada unggas yang terbang, dan lebih spesifik gunungnya adalah gunung yang bersalju mungkin. Oke, good. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, satu lagi ya. Nah, sekarang perwakilan dari ibu-ibu, mbak-mbak. Mbak Tri Widayati, monggo. Jawabannya gunung atau beruang? Berikan alasannya. Ya, baik. Kalau saya melihatnya itu ada beruang, Bu. Lebih beruang, beruang alasannya? Ya, karena sepertinya nampaknya di salju. Iya, suaranya terputus-putus, tapi saya menangkap jawabannya beruang ya, Bu Tri ya. Oke, terima kasih. Oke. Seperti Nah, beruang sebenarnya kutub, adalah ekor beruang kutub yang saling bercakap. Oh gitu, ya. Makasih Bu Tri.
Ya. Ini jawabannya adalah apa ya? Mudah-mudahan sama-sama teman-teman yang lain. Ini adalah sebuah gunung. Tadi betul penjelasannya yang dijelaskan oleh Bapak Samsul Bahri bahwa ini sangat terlihat ada alamnya, ada bebatuan, ada air yang mengalir, ada burung yang sedang terbang, dan ini adalah gunung yang tertutupi oleh salju. Ini maksudnya apa sih gambar ini? Nah, maksudnya adalah ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita harus amati, harus analisis secara keseluruhan terlebih dahulu dan menelaah secara mendetail. Jadi kita lihat tuh yang di samping kanan apa, samping kiri apa, yang atas apa, yang bawah apa. Jadi biar kita terlihat, oh iya memang ini benar nih, ada alamnya, ada pohonnya, ini ada burungnya. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari gunungnya aja, fokus ke gunungnya aja itu memang seperti beruang, tidak salah. Tapi mungkin analisisnya yang berbeda. Oke, kita lanjut. Udah ya, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman. Nah, ini menurut surat edaran Kemendikbud nomor 40 tahun 2020 ini tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim mengambil sejumlah kebijakan, diantaranya itu menghapus ujian nasional, perubahan sistem ujian sekolah, perubahan regulasi penerimaan peserta didik baru, dan penetapan belajar dari rumah, pembelajaran daring atau BDR. Jadi yang akan kita bahas, kita akan sharing kali ini adalah tentang pembelajaran dalam jaringan, yaitu daring. Nah, tadi saya meminta teman-teman untuk menyiapkan kertas dan bolpen. Ada pertanyaan lagi. Oke. Sebelum mulai sharing, saya minta teman-teman berdasarkan pengalaman atau berdasarkan analisis di lapangan, teman-teman menuliskan ada permasalahan apa aja sih ketika pembelajaran daring, ketika pembelajaran di rumah, terus strategi pembelajaran daring yang asik itu menurut teman-teman yang seperti apa sih? Nah, jadi teman-teman menuliskan 2 masalah dan dengan 2 solusinya atau 2 strateginya. Gitu. Nanti saya kasih waktu 5 menit, tulis di kertas, nanti kalau udah selesai, saya akan, seperti tadi, saya akan menyebutkan satu nama dan membacakannya. Oke, silahkan teman-teman.
Sudah? Sudah ya? Oke. Saya Mbak Ferihana, sudah? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak. Yang pertama, permasalahan kalau online itu sinyalnya suka putus-putus, Bu. Tuh. Jadi menurut saya kadang ada kalimat yang terpotong. Begitu. Kemudian kalau ada kesulitan misalnya itu jadi kurang jelas ya. Contohnya contoh ini masalah Mendeley gitu. Atau masalah kita pengen cari jurnal pakai Scopus kita nggak bisa. Kalau diajarkan lewat online kan tetap aja Bu, beda kalau kita langsung ketemu begitu. Kemudian yang kedua asiknya itu gimana gitu ya kalau untuk pembelajaran online. Kalau menurut saya asiknya apa ya? Kalau bisa sih mungkin saya karena orang model lama ya Bu, jadi lebih senang kalau ada papan tulis Bu. Jadi kalau ada papan tulis itu lebih dosen menulis itu menurut saya lebih jelas gitu. Itu kalau saya Ibu. Terima kasih. Oke. Solusinya gimana Bu? Untuk Solusinya nomor 1 tadi. Yang nomor 1 yang nomor 1 ya solusinya sinyalnya harus bagus Bu. Oke. Kalau nomor 2 berarti harus ada papan tulisnya gitu ya? Oke. Ya, kalau saya Ibu yang Ya, siap. enak begitu. Terima Ya, kasih. terima kasih Mbak. Oke, sekarang Mas Kadir, monggo. Bentar. Menurut yang saya amati terkait dengan permasalahan ketika pembelajaran daring itu daring ya, daring. Itu pertama itu kan anak tidak terkontrol dalam proses belajar mengajar. Tidak ada yang kontrol karena itulah permasalahan yang ada. Karena orang tua itu sibuk bekerja, sehingga memang ya mau tidak mau anak itu belajar sendiri tanpa ada pengawasan dari orang tua. Kalau dari segi strategi yang bisa kita lakukan ya memang sebagai orang tua ya berusaha untuk mengontrol dari sekian banyak kesibukan dari pekerjaan itu sendiri, misalnya di kantor, walaupun dalam caranya ya lewat WA ataupun video call, itu tetap harus ada kontrol. Sudah kerjakan belum? Kemudian ketika orang tua bekerja, kemudian anak cenderung bermain sendiri, itu memang ya karena memang kondisi anak seperti itu. Ketika tidak ada yang mengarahkan ataupun yang membimbing, itu memang anak cenderung ya bermain. Ya. Oleh karena itu ya orang tua bagaimana kemudian beri tanggung jawab. Ketika mau belajar ya tanggung jawab mengerjakan sesuai dengan tugasnya. Ketika misalnya para guru memberikan tugas, ya harus diselesaikan tugasnya. Ya harus tanggung jawab yang dikerjakan. Itu menurut pemahaman saya seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Kadir. Satunya beli HP, kadang HP orang belajar game. Gimana Bu? Ya, terima kasih Bapak. Oh iya. Ya. Satu lagi ya. Bapak Muhammad Syahidin. Monggo. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya lagi di luar ini soalnya di kos saya jaringannya ini bermasalah. Oke. Jadi untuk masalah pertama yaitu kalau daring itu Bu, ini titik fokus dalam menerima materi sangat minim.
terlebih lagi seperti saya sendiri yang sedang melakukan kuliah online di luar ruangan atau di on the road gitu, Bu. Kemudian yang kedua, sangat sulit menerima penjelasan materi yang bersifat praktek. Seperti cara menggunakan Mendeley, hampir kurang lebih seperti Dr. Feryana, Bu, penjelasannya. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Ya, Bu. Terima kasih teman-teman, kita sudah perwakilannya 3 saja ya. Oke, jadi sebenarnya permasalahannya hampir sama. Oke, kita lanjut. Nah, sama nggak sih sama yang hasil survei dari Universitas Gajah Mada tentang perkuliahan daring? Nah, sama tadi yang dipaparkan sama teman-teman, yaitu jaringan internet yang kadang tidak stabil. Terus sering ganti tugas online. 63%-nya tadi Mas Muhammad Syahad, itu konsentrasi kadang menurun. Terus yang 61,2%-nya beban tugas yang berlebihan. Kadang memang ada dosen yang memberikan tugas saja kepada mahasiswanya, tapi menjelaskan tidak. Itu ada beberapa dosen yang memang seperti itu. Terus ada juga yang 26%-nya yaitu dosen kurang interaktif dan komunikatif. Terus 24%-nya yaitu jadwal sering ganti. Nah, tadi yang tentang praktek, susah ya kita menyerapnya gitu ya. Praktek, terus beban tugas, konsentrasi menurun, sering ganti-ganti jadwal, tugas yang menumpuk itu banyak penelitiannya itu menyebabkan mahasiswa dan kadang dosennya juga itu menjadi stres. Oke, kita lanjut. Ini tadi daring apa sih? Dalam jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer dan internet. BDR itu belajar di rumah. Nah, banyak yang kontra sebenarnya dengan pembelajaran daring ini. Pro-nya yaitu karena kita terlindungi dari paparan COVID-19, jadi memutus tali rantai penularan. Terus kontraknya ini. Bisa didengar ya? Halo? Halo gini. Kurang efektif. Oke, tapi ini yang masuk. Kurang efektif tadi seperti Mas sebutkan itu tentang praktek ya, Ibu Dokter sama Mas Muhammad itu misalnya matematika, tadi Mendeley ya, kesenian dan olahraga. Terus tugas dan tugas. Kuota juga terbatas, walaupun ada bantuan dari pemerintah itu tidak maksimalnya bisa digunakan. Jadi mau nggak mau kita juga harus modal sendiri ya kuotanya ya. Terus sistem jaringan. Nah, yang terakhir ini adalah kecemasan atau stres bagi pendidik dan peserta didik. Kalau misalnya untuk solusi untuk kurangnya efektif itu memang sebaiknya pendidik itu kita memberikan ini loh, PowerPoint-nya, langkah-langkahnya itu seperti apa, gitu. Misal tadi langkah bikin jurnal, lihat jurnal dari Mendeley itu langkah-langkahnya seperti apa. Jadi harus secara rinci dijelaskan. Terus untuk matematika juga sama, harus secara rinci dijelaskan. Kalau misalnya kesenian kan memang harus praktek langsung ya, dan olahraga juga harus praktek langsung. Nah, ini untuk tugas, kuota, dan jaringan ini. Tadi yang pertama Mas, siapa yang anak yang kurang terkontrol, Mas Kadir ya, itu juga dilema juga bagi orang tua yang bekerja karena kurang bisa mengontrol anaknya. Itu gimana sih? Solusinya seperti apa sih? Nah,
nanti kita akan bahas dulu yang kecemasan ya. Nanti untuk yang pembahasan orang tua yang bekerja itu cara mengontrolnya seperti apa, nanti kita bahas menyusul. Oke. Nah, ini stres. Banyak sekali karena saya sekarang sedang melakukan penelitian, yaitu stres pada orang tua yang mendampingi anaknya BDR atau belajar di rumah. Jadi saya melakukan pelatihan. Pelatihannya juga ada yang secara online ini, seperti ini, visual, Zoom, ada yang juga memang ketemu langsung, tapi memang harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, penanganan menghadapi perkuliahan daring ini apa sih? Ketika kita cemas atau stres, nah, yang pertama itu kita harus terapi relaksasi. Yang lebih mudah itu terapi relaksasi pernafasan. Oke. Sebelum kita praktek, nah nanti kita akan praktek nih tentang terapi relaksasi, kita akan bahas dulu ciri-ciri kita mengalami kecemasan. Cirinya itu ada 3, yaitu ciri fisik dan ciri perilaku dan kognitif. Nah, ciri fisik itu biasanya kita gelisah, gugup, tangan atau anggota tubuh gemetar, terdapat keringat di telapak tangan, sulit bernafas, nafas pendek, jantung berdebar keras, suara gemetar, jari tangan menjadi dingin, leher, punggung kaku. Rasanya itu seperti kalau kolesterol naik, jadi leher sama punggung itu kaku. Sakit perut, mual, sering buang air kecil atau bahkan diare. Itu ciri-ciri fisik kalau kita mengalami stres atau kecemasan. Ini sambil analisis diri ya, apakah kita mengalami hal itu gitu ya. Nah, kalau ciri yang kedua tuh perilaku, yaitu biasanya kita menghindar, terus bergantung sama orang lain. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu kognitif, merasa khawatir, perasaan terganggu, takut akan terjadi sesuatu di depan, mempunyai keyakinan bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk, merasa terancam, takut kehilangan, entah kehilangan apapun itu, takut kehilangan, takut tidak menyelesaikan masalah, berpikir semua tidak bisa dikendalikan, negatif thinking terus bawaannya, terus takut ditinggal sendiri, dan sulit berkonsentrasi. Itu ciri-ciri kecemasan. Nah, kalau misalnya kita mengalami stres atau kecemasan seperti itu, solusinya apa sih? Nah, saya akan bahas 4 di sini. Yang pertama itu terapi relaksasi pernafasan. Yang kedua, terapi kognitif. Yang keempat, terapi kognitif. Yang ketiga, asertif. Yang keempat, terapi psikoanalisis. Nah, untuk terapi relaksasi pernapasan, saya akan jelaskan dulu seperti apa, nanti kita praktek bersama. Jadi terapi relaksasi itu kita tarik nafas dari hidung secara perlahan, tarik panjang ya. Secara perlahan, kita duduknya senyaman mungkin, duduk senyaman mungkin, tarik nafas panjang, keluarkan dari mulut secara perlahan. Nah, ketika kita menarik nafas dari hidung, perut dikembungkan. Nah, ketika kita mengeluarkan udara dari
mulut, kita kempiskan dengan menghembuskan udara. Boleh dipraktekkan, teman-teman? 1, 2, 3. Tarik napas, kembungkan perutnya. Keluarkan dari mulut, kempiskan perutnya. Ulangi, tarik nafas pelan-pelan. Kembungkan perutnya. Nafasnya sampai ke sini ya, Wangi. Gimana? Apakah agak rileks? Sambil perutnya dikembungkan. Ketika menghembuskan udara, perutnya dikempiskan. Nah, ini ketika teman-teman mengalami kecemasan, ini dilakukan sehari 20 menit, atau sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ada gejala yang tadi saya sebutkan, relaksasi ya, duduk senyaman mungkin. Napas. Itu otomatis kita akan menjadi rileks karena oksigen masuk ke dalam otak. Oke, ini yang kedua yaitu terapi kognitif. Nah, terapi kognitif itu yaitu merubah mindset, pola pikir kita, menghapuskan keyakinan irasional, dan mengurangi penghindaran terhadap kecemasan. Misalnya, ada dosen, ini jangan bilang-bilang ya, ini rahasia ya. Misalnya ada dosen yang galak gitu ya. Ada yang galak, terus tapi setiap menjelaskan kagak paham juga, setiap bertanya ya kagak dijelaskan juga. Jadi kita tuh kayak malah kalau misalnya kita nanya malah dimarahin, udah mah nggak dijelasin, malah dimarahin gitu ya. Jadi kita setiap ada mata kuliah dosen tersebut, jadi kita ngerasa ngerti juga enggak, nanya juga malah dimarahin, jadinya kan entah takut sama dosen itu, entah cemas, entah stres gitu ya. Jadi kita tuh jangan malah menghindari. Jadi kita tuh gimana caranya biar kita tuh setiap mata kuliah itu kita berani menghadapinya. Jadi merubah mindset kita. Nah, baik. Berarti kita gini pikirannya. Oh, berarti dosen tersebut memberikan kita untuk berpikiran kreatif. Jadi kita dosen memberikan materi. Jadi kita gimana caranya biar kita paham. Jadi kita tuh belajar untuk ya Pak Syamsul ya. Kita harus berpikiran kreatif gitu. Jadi kita harus mencari gitu, harus aktif sebagai mahasiswa. Jadi kita berpikirannya seperti itu. Jadi kita merubah mindset kita gitu. Nanti saya mau admit dulu. Ada yang baru masuk. Oke. Yang kedua, asertif. Asertif itu apa sih? Yaitu sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas. Namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Jadi kalau misalnya tadi, saya nggak ngerti Bu dengan praktek medley itu seperti apa gitu ya. Diterangin, nggak ngerti juga. Caranya gimana sih? Nggak apa-apa, kita coba japri aja sama dosen tersebut. Atau kan kalau misalnya ketemu sebenarnya tatap muka diizinkan kan? Maksudnya boleh kan? Kalau misalnya nggak paham, nggak apa-apa, datang aja ke kampus, tapi dengan prokes tentunya ya, prosedur kesehatan tentunya ya. Terus kita harus berani gimana caranya biar kita itu paham gitu loh, kita hadapi. Jangan, ini gimana ya, nanya ke temennya juga nggak ngerti, nanya ke teman yang satunya nggak ngerti, ya udah yuk, kita gimana kalau misalnya kita ketemu sama dosen tersebut gitu loh. Tentunya kita minta izin dulu, bersedia tidak dosen tersebut untuk tatap muka. Kan kalau misalnya berdua, bertiga mah masih boleh ya. Gitu. Nah, yang keempat ini, ketika kita mengalami kecemasan dengan daring, itu kita psikoanalisis. Apa sih psikoanalisis itu? Itu mengungkapkan konflik-konflik gitu. Jadi kita mencari kenapa sih kok saya ini cemas menghadapi dosen tersebut? Kenapa sih kok saya ini takut menghadapi dosen tersebut? Mungkin ada dosen yang tiba-tiba, tolong Bapak Samsul, apa yang maksud dengan ini? Dia belum apa-apa udah dikasih
pertanyaan, belum apa-apa udah dikasih pertanyaan. Jadi kan cemas gitu. Oh, berarti solusinya adalah ketika nanti saya bertemu dengan dosen tersebut, bertemu dengan mata kuliah Bapak tersebut, saya harus baca terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini untuk menghadapi kecemasan ya. Kecemasan kita dalam kuliah daring. Oke, bisa keluar. Oke, sampai di sini pemaparannya. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke sesi pertanyaan ya. Barangkali ada pertanyaan yang di luar yang tadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Syamsuddin. Monggo, Bapak. Boleh sambil minum, barangkali ada yang haus, atau sambil makan boleh. Bapak? Oke, saya aja barangkali ada teman-teman yang mau bertanya. Monggo. Kalau saya biasanya kalau misalnya saat kuliah, mungkin di sini juga ada calon dosen ya. Saya kalau kuliah tatap muka waktu sebelum ada corona itu, saya membebaskan teman-teman mahasiswa untuk belajar di kelas sambil makan, sambil minum, main handphone, sambil ngobrol, silahkan bebas. Mau bawa TV di sekolah, di kelas juga nggak apa-apa, saya izinkan. Asal ketika saya bertanya, mahasiswa bisa menjawab. Jadi saya membebaskan. Terus ketika perkuliahan daring ini kan ada kuota juga ya, yang harus full gitu ya. Saya memperbolehkan teman-teman mahasiswa untuk satu handphone itu bisa dipakai oleh beberapa mahasiswa. Asal itunya dikasih keterangan. Misalnya namanya Santi, Dewi, Susi, jadi disebutin. Atau sebelumnya Japri dulu, Ibu mohon maaf, kuota saya habis, saya menumpang ke teman saya yang bernama ini, gitu. Itu boleh, saya memperbolehkan itu. Terus kalau misalnya untuk sinyal, memang mau nggak mau, kita harus mencari tempat yang sinyalnya mendukung ya, gitu. Kayak misalnya ini, saya di kamar saya, sinyal wifi ini kurang bagus, jadi saya pindah ke ruangan depan yang dekat sumber sinyalnya gitu. Jadi kalau sinyal memang mau nggak mau kita harus ngalah ya. Tapi kalau kuota masih bisa dibicarakan. Terus kalau misalnya memang tadi Ibu Feriana, kalau misalnya untuk praktek susah gitu ya. Jadi harus ketemu langsung, harus lewat. Saya senang ketika dosen menulis di papan tulis. Sama saya juga Bu seperti itu. Sekarang kan masanya ini nih, lagi bimbingan skripsi. Saya juga nggak bisa baca lewat langsung lewat laptop tuh saya nggak bisa. Kalau misalnya ada yang daring silahkan nggak apa-apa. Kirim email aja atau WA, nanti saya yang print nggak apa-apa. Atau ketika misalnya ada teman-teman yang mau datang ke rumah, sok silahkan pakai kertas bekas juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting yang tidak terpakainya itu disilang biar saya bisa enak bacanya. Jadi sama Bu Feriana, saya juga nggak bisa secara virtual tuh saya nggak bisa, jadi harus benar-benar nyata ada tulisan di depan mata gitu. Makanya saya lebih senang membeli buku yang nyata daripada yang online gitu Bu Ferihana. Kita permasalahannya sama ya gitu. Oke, Pak, mau silakan barangkali mau dilanjut, barangkali ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, silahkan lanjut saja. Langsung tanya ke Bu Eva ya. Saya monitoring aja. Bu Eva langsung nih. Tanya jawab. Silahkan. Oke, siap. Monggo. Karena memang, oh ya, boleh. Ingin bertanya, Ibu. Mangga.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama pertanyaannya mengenai tentang tema yang kita angkat sore ini ya, problem belajar dan solusi di masa pandemik ini yang mungkin masih belum banyak kita dengarkan diskusinya. Problema belajar itu kan ada yang sifatnya internal ya, ada juga yang sifatnya eksternal kalau kita kelompokkan. Ada persoalan dari siswanya, ada siswa dan gurunya, tapi ada juga yang persoalan luar yang tidak bisa dijangkau oleh si siswa, misalnya perkara tadi sinyal misalnya. Saya kan di sekolahnya itu banyak yang dari luar Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, yang memang pembangunan infrastruktur LAN ya di sana masih sangat minim, bahkan ada kisah siswa kami yang dari kepulauan dari Madura itu setiap hari harus manjat pohon misalnya, hanya untuk mencari jaringan karena jaringan di rumah hampir benar-benar tidak ada. Kalau kita kirimi instruksi belajar pagi ini mungkin terbaca baru tengah malam nanti ketika memang tidak ada yang menggunakan. Nah, bagaimana mencari solusinya kalau persoalannya itu dari luar dan dari luar itu tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama soal tema. Pertanyaan kedua soal tadi mengalami kecemasan atau stres. Saya pribadi karena bertugas sebagai satpam di sekolah, jadi setiap hari harus masuk dan bertemu mungkin rekan-rekan meskipun siswa belum masuk, tapi rekan-rekan pengajar dan lain-lain itu kan bertemu. Nah, kerap kali muncul kecemasan. Jadi kecemasan itu artinya sepintas, tiba-tiba bangun misalnya serak, saya kena COVID nggak ya? Pusing sedikit COVID gitu. Sekarang ketika ada kecemasan soal badan atau fisik tidak enak sedikit saja sudah pikiran tuh sudah mengarah pada COVID gitu. Nah, bagaimana cara tadi psikoanalisisnya itu dalam hal ini bagaimana? Dan tadi 4 cara itu relaksasi pernapasan, iya betul, tapi nanti muncul lagi sepintas. Sariawan sedikit saja COVID gitu dan lain-lain sebab. Nah, bagaimana minta tolong penjelasan lebih utamanya dalam hal tadi psikoanalisisnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Berarti Bapak Samsul itu dari daerah timur gitu ya? Iya, saya dari timur, Ibu. Dari Makassar saya. Oh, dari Makassar. Oke. Nah, kalau masalah yang eksternal ya, yang tadi yang sinyal sampai manjat, terus tugas yang kami kirim keterimanya mungkin malam gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kita minta kebijakan atau minta tolong kepada pihak terdekat, misalnya RT, RW, desa, kabupaten, itu kan prosesnya lama ya Pak. Prosesnya lama, solusinya itu lama. Itu masalah yang besar. Karena jadi mau nggak mau kita sebagai tenaga pendidiknya, kita sebagai guru atau sebagai dosen itu kita harus memahami itu. Karena saya juga seperti itu Pak. Ada mahasiswa saya yang dari daerah pedalaman itu Tasik. Tapi makanya saya jarang menggunakan Zoom. Karena apa? Karena kuotanya kesedot banyak, terus sinyalnya juga harus bagus. Jadi saya lebih sering menggunakan WhatsApp group, terus saya mewajibkan mahasiswa saya untuk voice note, jadi bukan ngetik, jadi voice note, jadi benar-benar oh iya ini suara mahasiswanya yang ikut perkuliahan gitu. Terus untuk absen kan harus secara online ya Pak ya, itu saya memberikan keringanan pada teman-teman untuk japri, Bu saya mengikuti, saya menyimak, jadi kita sebagai tenaga pengajar kita harus benar-benar memaklumi. Tapi memang benar-benar itu bukan alasan. Jadi kita harus betul-betul, oh memang betul kenyataannya seperti itu. Nah, caranya gimana sih kalau kita tahu itu bukan alasan. Jadi kita pengen tahu, Bu, saya nggak ada sinyal. Coba screenshot, betul tidak? Kirimkan ke saya. Terus kalau nggak,
Bu, saya harus manjat pohon nih. Coba buktikan mana ketika manjat pohonnya gitu. Barangkali aja bohong gitu kan. Barangkali aja memang ada mahasiswa yang memanfaatkan situasi sebenarnya memang tidak ada motivasi untuk belajar. Cuman gimana caranya biar saya nggak masuk tapi saya dapat nilai bagus gitu kan, ada aja Pak yang seperti itu. Jadi kita harus lebih banyak memberikan keringanan dalam tanda kutip Pak. Jadi kita harus memaklumi itu karena memang ya mau gimana lagi, ya memang sinyalnya susah gitu. Nah untuk tadi Bapak, saya juga sebagai seorang ibu yang mau nggak mau ada beberapa mahasiswa yang Bu, saya nggak ngerti sama penjelasan ibu, misalnya praktek apa, saya pengen ketemu sama ibu, oh silahkan Mangga. Itu malamnya saya nggak bisa tidur Pak. Dia takut, ini bawa virus nggak? Atau tadi saya ke kampus ada teman yang ini nggak virus, jadi nah kecemasan itu karena kita tidak mengetahui kenapa apakah benar orang itu sakit atau justru membawa virus atau justru kita yang menyebarkan virus, kita kan nggak tahu. Nah, pendekatan psikoanalisis atau terapi psikoanalisis adalah kita itu mengungkap konflik-konflik. Jadi kita harus telusuri, harus analisis. Misalnya penyebarannya seperti apa sih? Melalui apa sih? Oh, melalui udara. Atau kita harus berjarak. Jadi kalau misalnya kita sudah yakin mengikuti prosedur kesehatan, prokes, itu insya Allah kita yakin kita ini tidak akan tertular. Jadi kalau misalnya Bapak takut nih, saya ketular nggak ya? Tapi kalau misalnya Bapak mengikuti prosedur, misalnya memakai masker, terus tidak telapak tangan tidak nyentuh-nyentuh area wajah, terus sedia selalu hand sanitizer, itu insya Allah akan mengurangi kecemasan. Oh, berarti saya tahu, saya sudah melakukan apa yang disarankan agar kita tidak tertular oleh virus corona, gitu Pak. Jadi kita tuh harus menganalisis nih, kita ini cemasnya kenapa ya? Oh, kita takut tertular. Oh, takut tertular, penyebarannya seperti apa sih kalau sampai tertular? Oh, karena ini. Oh, berarti saya harus pakai masker. Oh, berarti saya harus pakai hand sanitizer selalu. Oh, saya berarti harus cuci tangan. Kalau misalnya kita mengikuti itu kita akan berkurang kecemasan kita. Jadi kan, oh iya, saya sudah mengikuti prosedur, berarti insya Allah saya terjaga dari virus corona. Tapi kalau misalnya kita masih cemas-cemas sedikit-sedikit, mah itu masih wajar Pak, wajar, sangat normal gitu. Asal tidak sampai terganggu sampai sesak napas segala macam gitu. Kalau masih jantung berdebar, keringat itu masih cemas yang masih normal. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Samsul? Cukup Ibu, cukup. Oke, terima kasih Bapak. Boleh yang lainnya? Untuk tadi yang Bapak Kadir, kalau nggak salah ya, saya akan bahas ketika dilema memang ya untuk seorang ibu pekerja dan bapak pekerja, kita tidak bisa mendampingi anak tidak kekontrol gitu ya. Itu solusinya seperti apa? Karena mau nggak mau ya kita harus mencari rezeki gitu istilahnya ya. Kok anak-anak harus belajar daring tapi kasihan sendiri. Nah, sempat juga kemarin ada klien yang seperti itu, sampai stres orang tuanya. Sisi lain harus menambah membantu suami bekerja, satu sisi anak memang harus dia perhatikan, tapi memang mau nggak mau dia harus bekerja untuk nambah-nambah pendapatan suami arti ya. Nah caranya yaitu kita mencoba untuk kita kan biasanya ada grup WA untuk orang tua wali itu ya, biasanya orang tua murid itu biasanya ada grup, atau kita punya teman yang anaknya sekelas atau satu sekolah. Nah, kita bisa titipkan anak kita kepada ibu yang mungkin tidak bekerja. Kita bisa titipkan. Atau bisa juga kita langsung komunikasi dengan sekolah, kita menitipkan anak kita ke sekolah, ke guru tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang sibuk bekerja, kita bisa komunikasi dengan pihak sekolah, mohon anak saya diizinkan untuk sekolah daring, tapi
lokasinya di sekolah, atau misalnya kalau misalnya gurunya tidak ke sekolah, bisa di rumah gurunya, bersedia tidak. Nah, itu tadi asertif itu di sini. Jadi kita melakukan komunikasi gimana caranya agar kita tetap bisa bekerja, anak kita bisa tetap terkontrol. Jadi kita minta bantuan ke orang lain. Kalau misalnya nggak mau resign dari pekerjaannya, ya kita harus belajar asertif, yaitu kita berkomunikasi dengan pihak ketiga. Jadi kita minta tolong gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Mau bertanya, Bu. Bapak Didi ya? Iya. Oh iya, gimana monggo Pak? Dan mau tanya, yang pertama diakui atau tidak negara kita mungkin termasuk negara yang sangat tertinggal di bidang IT. Oleh karena itu nampaknya sekarang itu banyak kegamangan-kegamangan dengan kondisi wabah COVID sekarang ini. Kami mau bertanya Bu terkait dengan peran split personality yang tadi Ibu sampaikan. Selama ini kan orang tua punya peran dua kalau kondisi sekarang. Yang pertama sebagai pengasuh anak, yang kedua ketika kondisi saat ini juga mendidik. Terus terang yang terjadi kemungkinan banyak orang tua yang ini sebetulnya menurut kami sangat berbahaya. Ketika pendidikan diserahkan kepada orang tua, tetapi ternyata orang tua itu tidak mampu. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya mendidik itu yang paling utama ketika baiti adalah madrasatil ula. Tapi realitanya kenyataan yang sekarang ini adalah terjadi terbalik. Manakala banyak orang tua yang mengeluh sering berantem sama uminya, sama bundanya, sama orang tuanya ketika diajari terhadap konsep tertentu. Nah, ini kami mohon solusinya Ibu dari sisi mana kita harus memperbaiki, sementara Rasul kita sudah mengingatkan seperti itu. Sebetulnya menurut kami sangat berbahaya. Yang kedua mungkin ada alternatif-alternatif yang lain, karena kita tidak hanya mengandalkan dari sisi daring ya. Juga luring juga pemerintah sangat mensupport dalam hal ini. Tentunya ini mungkin bisa kita optimalkan ketika tadi keterbatasan yang terjadi di satu daerah dengan daerah yang lainnya itu bisa terselesaikan dan terjawab sebagai suatu solusi. Mohon pencerahannya Ibu terkait dengan peran-peran split personality yang sekarang ini sangat terlihat ketika kondisi saat ini orang tua. Terus terang saya profesinya guru, Bunda. Jadi banyak orang tua yang mengeluh realitanya seperti itu. Atur nuhun. Ya, sami-sami Pak Didi. Itu yang pertama yang tadi sama juga sama Pak Syamsul ya. Oh hilang. Nah, dilema memang orang tua. Itu memang sudah jelas di hadisnya. Madrasah pertama itu adalah ibunya ya. Oke. Jadi kan itu tapi di sisi lain ibu harus membantu perekonomian keluarga. Jadi di situ harus ada komunikasi antara si suami dan istri. Harus ada komunikasi, kita belajar asertif, solusinya seperti apa. Kalau misalnya berani kita resign. Kalau misalnya tidak berani karena memang tuntutan perekonomian, kalau misalnya ibunya tidak bekerja, karena saya juga sebagai ibu pekerja, Bapak. Jadi kalau misalnya memang solusinya harus tetap ibu bekerja, yang tadi kita harus cari bantuan pihak ketiga. Gitu. Terus yang kedua itu gimana maksudnya Pak Didi? Pertanyaannya? Alternatif lain luring seperti apa? Iya, artinya sekarang kan banyak alternatif untuk terkait dengan daring, karena memang tadi kondisi awal yang saya sampaikan di awal, kita termasuk negara yang gagap teknologi, sehingga mungkin alternatif luring mungkin menjadi solusi ketika kondisi saat ini di daerah yang
jauh terpencil dan sebagainya, memanfaatkan sisi ini sebagai suatu yang sudah dilegalkan. Tadi Ibu menyampaikan terkait dengan sesuai dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Itu mungkin sebagai alternatif. Iya, betul. Ketika kalau misalnya daring memang ada beberapa mahasiswa yang memang Bu, saya harus tatap muka ketika perkuliahan, tidak apa-apa. Jadi izin dulu sama dosennya, Bu, bolehkah saya langsung ketemu langsung, ingin menjelaskan materi yang tadi, perihal yang tadi, saya kurang paham, apakah Ibu bersedia, istilahnya apa ya, tatap muka, menjelaskan ulang atau seperti apa gitu. Ya itu, mau nggak mau memang kita sebagai guru, sebagai dosen, kita memahami itu karena kan berbagai macam karakter siswa dan karakter mahasiswa. Ada yang gaya belajarnya memang bisa secara audio, visual, harus sebagai langsung praktek. Jadi saya mah sebagai tenaga pendidik, saya mah itu luring bisa ketemu tatap muka langsung dengan saya, misalnya minta jelaskan ulang atau ngobrol yang lain atau konsultasi yang lain kayak misalnya tadi bimbingan skripsi, Bu saya nggak bisa via online, via tidak tatap muka, saya tidak bisa. Saya mau langsung ketemu Ibu, bersedia tidak? Kalau misalnya Ibu tidak ada jadwal ke kampus, boleh tidak saya ke rumah? Saya dengan senang hati saya membuka pintu saya lebar-lebar, Pak. Karena memang saya memahami, oh mungkin mahasiswa ini tidak semuanya sama, tidak semua daya tangkapnya sama. Jadi silakan saja saya memang membebaskan mahasiswa tentunya dengan izin saya bersedia atau tidak. Tapi selama ini saya selalu membuka pintu lebar-lebar untuk mahasiswa atau siswa datang langsung ke rumah. Tentunya yang tadi dengan protokol kesehatan. Gitu, Pak. Kalau untuk yang nomor 1 memang dilema ya. Jadi apakah ibunya mau berkorban atau memang mengorbankan anaknya atau mengorbankan pekerjaannya. Kalau misalnya tidak mau mengorbankan pekerjaan karena satu lain hal, yaitu kita harus minta tolong ke pihak ketiga. Karena kebetulan saya di pusat terapi perkembangan anak, Pak, itu anak yang bermasalah biasanya orang tuanya bermasalah. Itu sudah pasti, sudah sangat dipastikan. Jadi ketika konsultasi juga harus orang tuanya harus datang, itu berantem mereka. Ibunya menyalahkan bapaknya menyalahkan ibunya, gara-gara kamu, iya kamu. Jadi ya memang anak yang bermasalah ya orang tuanya bermasalah. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya tidak mau mengalah, ya itu kita cari alternatif, yaitu kita bantu pihak ketiga. Yaitu misalnya ada anak usia yang 5 tahun, ini kita melenceng sedikit karena kita bicara real ya Pak ya. Karena memang dilema nih antara ibu pekerja sama mendampingi anak. Jadi usia 4 tahun dia belum bisa bicara. Anak laki-laki usia 4 tahun dia belum bisa bicara. Nah, tapi sama neneknya dia disekolahkan. Sekolah PAUD 5 tahun dia bisa bicara. Tapi dia harus diterapi. Karena apa? Tidak bisa berhenti berbicara. Tidak bisa berhenti berbicara. Setelah di asesmen, kenapa sih? Ternyata itu orang tuanya bermasalah. Jadi di rumah ibunya bekerja, ayahnya bekerja, tinggal bersama pembantu. Jadi asal diem, dia dengan gadget, dengan handphone, TV, pokoknya semua yang berlayar, laptop, itu yang penting anteng. Jadi usia 1 sampai 4 tahun tidak bisa bicara. Nah, jadi nenek-neneknya pinter nih, cerdas nih. Gimana anak dia bisa bicara. Jadi dia minta tolong ke pihak ketiga, yaitu sekolah. Jadi tapi akhirnya dia bisa bicara. Tapi permasalahannya ketika berbicara dia tidak bisa berhenti. Nah, akhirnya dia datang ke tempat terapi. Alhamdulillah setelah diterapi bisa sedikit-sedikit mengurangi kecepatan bicaranya gitu. Jadi ya itu Pak, solusinya ibu bekerja, kita harus mencari bantuan pihak ketiga untuk mengontrol anak kita gitu. Kalau misalnya neneknya nggak bisa, pembantunya nggak bisa, percuma di rumah ada CCTV, tapi kan kita tetap nggak bisa ngontrol ya Pak ya, kita kan bekerja. Jadi kita minta tolong kepada pihak ketiga yang lebih berkompeten, yaitu misalnya di lembaga pendidikan gitu Pak. Karena susah ya kalau ibu bekerja memang dilema. Monggo, ada pertanyaan lain? Kita sharing aja. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau sesuai pengalaman itu boleh.
Saya Bu. Yuk, silakan Bapak-bapak. Pak Kadir. Iya, Pak. Kebetulan saya kan ada anak satu di rumah. Ketika saya yang ngajar, yang mendampingi, itu anak itu cenderung anak saya itu nggak mau karena bapak itu orangnya galak. Susah untuk paham untuk memahamkan. Wah, bapak itu jangan orang mudengan bahasanya. Nah, sementara kan dari segi apa namanya? Dari segi Jadi orang dengan itu betul nggak itu? itu sebenarnya gimana sih Bu sebenarnya? Kenapa anak kemudian membedakan antara bapak sama ibu itu loh. Padahal ya sama-sama sumbernya kan sama bapak sama ibu. Sumber apanya Pak? Oke. Nah, biasanya kan yang nggak mau tuh sama ibunya ya. Kalau ini nggak mau sama bapaknya ya. Biasanya kan ibu kan lebih banyak ya Pak. Bapak biasanya malah lebih memanjakan anak. Nah ini kebalik, nggak mau sama bapak tapi sama ibu. Harusnya bapak introspeksi diri. Kenapa sampai anak tidak mau belajar sama bapak? Galak dan tegas itu beda loh Pak. Apakah memang bapak galak atau tegas yang keterlaluan? Tegas keterlaluan juga anak bisa menerimanya itu, oh bapak nih galak gitu. Jadi harus ada tuntutan mungkin sama bapak. Apa seperti apa Pak? Saya memang cenderung apa namanya? Saya cenderung kalau begini ya saya cenderung galaknya itu. Saya cenderung galak. Berarti metode belajarnya harus dirubah Pak. Oh iya. Iya gitu. Usia berapa Pak anaknya Pak? 13 tahun. Oh 13 tahun. Berarti kelas 1. SMP. Iya, kelas 7 ya? Iya. Iya. Gitu. Metodenya ya Bu ya? Iya, metode belajar. Yang bagaimana yang perlu dirubahnya itu yang seperti apa ya? Jadi tanya aja ke anaknya, kamu pengen yang seperti apa? Belajarnya pengen Bapak seperti apa? Karena kan penerimaan anak itu kan beda-beda ya Pak ya. Kalau tidak sama ibunya, coba Bapak perhatikan ibunya tuh ketika mendampingi seperti apa gitu. Jadi diterapkan sama Bapak. Kalau tidak ya itu ada komunikasi di situ sama anak. Pengennya seperti apa, Bapak harus seperti apa gitu. Kalau tidak kita cuman ini aja Pak, jadi pengamat aja. Nanti ketika anak butuh bantuan juga dia akan nanya. Kalau misalnya ada misalnya sesuatu yang salah nih ya, Bapak kasih tahu. Tapi jangan ada kalau bisa tidak ada tuntutan gitu Pak. Jadi anak tuh pengen bikin nyaman dulu sama kita. Gimana caranya biar kan kalau misalnya ada tuntutan mah kita juga udah yang kita aja kalau misalnya dituntut tuh kita kayak ngerasa nggak nyaman ya. Atau ada ancaman mungkin kita ngerasa nggak nyaman ya. Ini kita bikin dulu anak gimana biar nyaman sama kita. Jadi kamu pengennya gimana, Bapak gimana, Bapak bisa bantu apa, atau seperti apa. Jadi metodenya. Kalau tidak Bapak analisis dulu ibu cara mendampinginya seperti apa, istri Bapak itu seperti apa. Kalau kebetulan kan saya itu kan pegunungan. Kalau pegunungan itu karakternya itu soalnya kan keras. Soalnya keras karena kalau di pegunungan kan rumah-rumah kan jauh. Sehingga kalau bicara itu keras itu loh. Keras padahal itu kemudian terbawa ketika apa namanya di rumah itu loh di rumah padahal kan tidak harus keras-keras tapi karena sudah terbiasa dengan suara intonasi yang keras itu. Nah kan berarti sebelum merubah anak kita harus merubah diri kita dulu gitu. Jadi gimana kita mengajarkan anak seperti apa ketika kita di luar sama mahasiswa seperti apa. Jadi kita sendiri yang harus mengontrolnya dulu Pak. Jadi berarti kan Bapak tujuannya apa sih? Pengen anak belajar. Belajar itu yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah, Bapak ingin merubah anak tapi Bapak tidak merubah diri sendiri. Oh, merubahnya apa sih? Oh, anak tuh tidak mau seperti ini gitu loh. Bapak, oh anak tuh nyamannya harus dengan alon-alon untuk ngomongnya. Nah, berarti Bapak harus merubah. Kalau misalnya Bapak tidak bisa merubah, berarti anak tidak bisa berubah juga. Maksudnya ketika kita ingin merubah anak, kita yang harus berubah dulu. Jadi ketika anak ini lebih baik, kita juga harus lebih baik di mata anak versi anak itu seperti apa gitu. Tadi ingat, anak yang bermasalah berarti orang tuanya bermasalah. Jadi permasalahan Bapak adalah meregulasi tadi tegasnya gitu. Mungkin maksud saya mungkin ini tapi kok penerimaannya beda. Berarti kan memang anak tidak terbiasa dengan hal yang
keras atau apa gitu, intonasi yang tinggi atau apa gitu. Gitu, Ya. Pak. Ya, makasih. Sama-sama, Pak. Mangga ada lagi? Kalau di luar konteks daring juga nggak apa-apa. Iya, saya boleh menyampaikan, Ibu? Mangga Ibu Tri ya? Oke. Iya, baik. Terkait dengan daring ya, belajar jarak jauh ini saya merasakan banyak sekali perubahan ya. Jadi sekolah itu tidak hanya transfer ilmu kalau saya melihat ya. Nah, selama 1 tahun daring ini, saya kehilangan anak saya itu kehilangan seperti karakternya itu sangat berkurang, Ibu. Ketika di sekolah itu ada kedisiplinan, kemudian di sekolah itu ada bergaul dengan teman, ada patuhnya dengan guru. Nah, ini ketika daring itu yang di rumah ya anak saya sendiri begitu ya, itu tuh malah ketika mau Zoom saja misalnya gitu ya, tidak mau membuka kamera begitu. Nah, kemudian hormatnya kepada guru jadi kurang, adabnya kepada guru jadi kurang. Jadi semacam kehilangan apa ya? Kehilangan panutan apa gimana ya? Padahal saya sudah mencontohkan juga di rumah itu ketika bertemu dengan murid-murid harus seperti ini, bahkan muridnya juga harus seperti ini, sudah saya contohkan juga di rumah itu, dan saya juga tidak sampai apa ya bentak atau dalam tanda kutip galak begitu ya, sudah saya sampaikan dengan baik misalnya gitu, tapi anak-anak saya sendiri masih cukup sulit begitu, Bu. Jadi bagaimana ya untuk mendidik karakter ini, mungkin memang kesalahan saya atau kesalahan kami tahu seperti apa ya, biar karakter anak-anak itu bisa bangkit kembali seperti sedia kala begitu, Bu. Ya, kemarin juga ada lagi klien yang datang permasalahannya sama, Bu. Itu menurunnya disiplin, menurunnya konsentrasi, jadi sosialnya juga terganggu karena lebih senang main gadget ya, handphone gitu ya. Nah, apakah Ibu sudah melakukan, biasanya kan ada WhatsApp grup ya Bu ya, antara guru dan misalnya kita sebagai orang tuanya gitu ya, ada ya? Ada. Nah, apakah guru menanyakan permasalahan itu terhadap para ibu-ibunya atau wali muridnya? Apa sih permasalahan yang dihadapi ketika misalnya seperti ini? Apakah ada permasalahan ketika pembelajaran daring? Ada nggak dilakukan seperti itu oleh gurunya? Ada evaluasi seperti itu tidak? Iya, ada Bu. Ada. Pernah pakai Nah, Google Form, iya. Ada ya. Nah, tapi ada tindak lanjut tidak? Ya itu tindak lanjutnya ketika Zoom ya, ketika Zoom itu dinasihatin gitu ya, dibuka kameranya, tapi tetap saja yo anak saya nggak mau buka kameranya Bu. Sudah diingatkan gitu, tetap nggak mau. Entahlah kenapa. Udah sebenarnya mungkin itu udah bosan ya Bu ya, anakku dalam pembelajaran seperti ini udah bosan sama sekali, udah bosan. Boro-boro anak yang masih kecil, kita aja sebenarnya sebagai tenaga pendidik, sebagai mahasiswa itu bosan dengan perkuliahan daring, pengen tatap muka langsung. Sebaiknya kalau bisa Ibu berbicara dengan wali murid, ada dalam waktu sebulan itu 1 atau 2 kali itu home visit gitu loh Bu. Home visit tapi si anaknya, si siswanya itu satu rumah tuh misalnya 10 orang atau 6 orang, jadi harus ada belajar langsung, pemahaman langsung. Mungkin memang anak ketika visual ini apa sih nggak ngerti, gimana sih, kayak maya aja, dunia maya aja, mungkin kayak tidak nyata gitu. Tapi ketika bertatap muka langsung, ada home visit dari gurunya, mungkin ini masih mungkin karena memang ini permasalahan yang memang dialami sama banyak orang tua, anaknya memang disiplinnya menurun, semuanya menurun, itu mungkin bisa saja menarik. Jadi harus ada tatap muka langsung mungkin Bu. Jadi tapi jangan satu guru satu siswa, tidak. Tapi di rumah siapa, misalnya di rumah si A kumpul 10 orang anak, terus guru datang ngobrol atau sharing sama anak didiknya. Jadi biar anak tuh tidak bosan gitu Bu. Metodenya biar tidak bosan gitu. Kalau bisa Ibu berbicara atau melakukan komunikasi dengan pihak sekolahnya. Apa sudah dilakukan Bu sama pihak sekolahnya? Belum. Oh, belum Ibu. Ini solusinya ya. Iya. Baik. Karena kalau tatap muka itu kadang
ketika menutup kamera tuh anak sambil tiduran gitu loh Bu, sekolahnya itu. Jadi kalau tatap muka secara langsung, kalau video dibuka itu kan ketahuan ya. Nah, jadi mereka tidak mau membuka karena itu. Karena saya kadang sambil nyambi gambar, nyambi apa seperti itu. Baik, nanti kami komunikasikan ke sekolah Bu. Terima kasih Iya. atas cerahannya Ibu. Sama-sama. Terus kalau bisa juga tambahan anak ya sama aja seperti sekolah. Jadi harus pakai seragam, harus pakai sepatu gitu. Jadi biar semangat, biar ada suasana kita sekolah tuh ada gitu walaupun Zoom. Tapi memang karena udah 1 tahun ya, jadi wajar lah kalau misalnya anak-anak itu bosan gitu. Jadi gimana biar nggak bosan ya home visit lah gurunya gitu. Tapi jangan 1, tapi harus misalnya 10 orang. Jadi biar semangat lah ketemu sama teman-temannya juga. Tentunya harus dengan protokol kesehatan ya Bu ya. Iya, baik. Oke, terima kasih Mbak Tri. Monggo ada lagi. Sharing aja boleh. Masih ada waktu 10 menit, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mbak Ferihana ya? Iya Bu. Tadi saya pengen nanya tentang sebentar. Ini Bu, asertif itu contoh apa ya? Mbak Ferihana maaf diulangi karena tadi terputus dari awal. Asertif Bu. Gimana? Asertif pengen Oh iya, berikan asertif gimana? contoh konkretnya seperti apa gitu Bu. Oke. Terima kasih. Udah 1 aja? Oke. Iya Bu, 1 aja. Oke, siap. Oke. Tadi definisinya yaitu sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Saya ambil contoh konkretnya dari kasusnya tadi teh Ibu siapa? Ibu Tri ya. Jadi gimana sih anaknya bermasalah? Anaknya disiplinnya menurun, terus malas untuk istilahnya motivasi belajarnya menurun itu gimana sih? Nah, contoh konkret asertif itu kita sebagai orang tua itu kita harus berani berkomunikasi dengan pihak sekolah dan menyampaikan ide. Misal nih sekarang, Ibu Tri udah punya nih solusinya, mungkin dengan cara tadi home visit. Jadi Ibu Tri harus berani berbicara untuk anaknya menjadi misalnya semangat lagi sekolah atau misalnya disiplinnya lagi lebih meningkat lagi. Jadi Ibu Tri mencoba untuk mengkomunikasikannya, untuk berbicara terhadap gurunya. Ibu maaf, saya boleh menyampaikan saran perihal perkuliahan daring, sekolah daring, BDR, bolehkah seperti A, B, C, D gitu. Jadi kita harus belajar berbicara, harus berani berbicara, kita harus berani mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin ungkapkan, apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita sarankan. Jadi kita berani, jadi berani untuk berkomunikasi, berani untuk berbicara gitu. Gitu Bu, Mbak Fari, hilang lagi ya? Ferihana. Ya, Ferihana hilang lagi. Sinyalnya keluar masuk. Ada lagi Bu Ferihana? Permasalahan yang disebutkan Mbak Ferry tadi mungkin juga mungkin sama di beberapa orang tua ya, Bu ya. Artinya permasalahan anak karena ini daring ini, sehingga kadang orang tua itu menjadi kebingungan menghadapi anak yang ogah-ogah untuk belajar itu. Sementara dari pihak sekolah sendiri hanya cenderung memberikan tugas dan tugas, seperti itu membuat anak-anak itu bosan ya. Sementara kita sebagai orang tua itu kadang ya karena kesibukan atau seperti apa sehingga tidak mengungkapkan permasalahan itu kepada sekolah atau penyelenggara pendidikan itu sendiri, sehingga ya bahasa yang itu ya monggo mawon kan seperti itu.
berarti itu sikap yang tidak sikap yang tidak benar ya seperti itu ya sebenarnya. Iya Bapak Kadir, nuhun. Jadi kita karena sibuk, jadi kita istilahnya sama saja seperti mengabaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Jadi mau nggak mau ya kita harus asertif berkomunikasi dengan pihak sekolah. Ada WA grup komite sekolah nggak Pak? Ada. Nah itu sebaiknya kita mencoba untuk berani. Tadi Bu Ferihana, tadi penjelasan saya sudah keterima nggak? Mudeng nggak? Tadi sempat Ibu keluar ya, sinyal ya? Itu sinyal ya. Nah, jadi itu sama aja. Jadi kita sebaiknya tidak mengabaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Bosan. Jadi ya dengan kesibukan kita, sebaiknya kalau misalnya kita tidak bisa untuk datang langsung ke sekolah, kita diskusi di grup komite sekolah aja Pak. Jadi langsung aja saya sedang menghadapi masalah anak seperti ini, gimana ini solusinya seperti apa gitu. Mungkin sebenarnya guru juga bosan Pak. Tugas lagi, apalagi yang pemikirannya jadul, pengennya langsung tatap muka gitu kan, sebenarnya bosan, udahlah tugas aja lah. Tugas ini kan sebenarnya bikin orang tua stres, apalagi anaknya. Gitu. Jadi sebaiknya kita tidak mengabaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak gitu Pak. Jadi sebaiknya kita melakukan komunikasi dengan pihak sekolah atau dengan kalau misalnya kita nggak sempat ya sama komite sekolah. Gimana Pak? Ini kadang guru itu kan karakternya kan bermacam-macam. Salah satu yang saya tangkap di anak saya itu kan guru itu kalau dikritik itu tidak mau. Atau misalnya tentang soal, Pak kalau soal itu mbok jangan difoto karena itu menyulitkan. Itu kemudian dia tidak mau, justru malah diblokir, nomornya diblokir, dikeluarkan dari grup kelas. Nah, itu gimana mengatasi guru yang seperti itu? Padahal ya menurut saya masih muda pemikiran. Ya, makasih. Berarti gurunya gaptek ya Pak ya? Bisa saya, ini rahasia ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita sampai diblokir gitu, berarti kan itu sebenarnya hak kita ya Pak ya, sebenarnya hak anak kita, hak kita sebagai orang tua mendapatkan pendidikan yang layak atau pembelajaran yang layak atau yang benar. Jadi kita sebaiknya gimana? Menghubungi kepala sekolah untuk itu kan sebenarnya ada penilaian juga terhadap guru seperti apa. Jadi kita minta pihak ketiga untuk menyelesaikannya, gitu Pak. Karena memang ya itu memang gurunya juga stres Pak dengan perkuliahan daring ini ya, karena memang ya itu gaptek tadi. Jadi mau nggak mau ya kita harus minta tolong pada pihak ketiga untuk mencari solusinya atau untuk menjembatani harusnya solusinya seperti apa. Tidak harus langsung blokir atau memang ya tidak harus dengan difoto. Kalau difoto kan memang tidak jelas ya Pak ya. Nah kita berani itu tadi, asertif itu. Kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita inginkan, apa yang kita sarankan gitu Pak. Karena memang ini mah teori katanya gampang tinggal ngomong doang, tapi memang kalau dipraktekkan bismillah bisa Pak. Oke, ada lagi Pak Kadir? Ya, siap. Bapak anaknya 1 atau berapa? Baru 1 Bu. Oh, berarti yang sekolah baru 1 ya. Berarti stresnya sedikit lah ya Pak, nggak banyak. Monggo yang lainnya. Masih adakah yang ingin bertanya? Saya Bu Rudianto. Monggo. Ya, ini terakhir ya. Ya, terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana kita untuk merubah kebiasaan buruk ya. Misal satu kebiasaan buruk itu berlangsung terus-menerus dan kita sudah berjanji ini yang terakhir, besok enggak lagi. Dan itu kita ulang lagi seperti itu. Nah, itu bagaimana kita menanamkan di diri kita tuh mantapnya itu untuk benar-benar berhijrah dari sesuatu kebiasaan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara menangani anak zaman sekarang yang dengan HP itu sangat-sangat lengket ya. Bahkan ketika kita beri masukan
HP-nya tolong agak jaga jarak dari mata dan sebagainya. Itu dengan beberapa hal menolak. Bahkan ketika ada tugas sekolah, ia lebih senang, ini dulu, engkau yang ngerjain engkau, waktu dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita sebagai satu orang tua, yang kedua adalah sebagai guru, menanamkan kepada siswa kita atau anak kita itu agar HP itu nomor 2 setelah tugas. Karena tugas dari sekolah juga berlewat melalui HP. Ya, terima kasih Bu dari saya. Ya, mohon maaf Bapak Rudianto, contoh konkret nomor 1 itu apa? Misalnya, jadi biar nanti saya memberikan solusinya secara konkret juga. Pak Rudianto? Ya. Contoh konkret yang tadi pertanyaan nomor 1 apa? Jadi biar saya nanti kasih solusinya secara konkret juga. Misal kebiasaan buruknya adalah kebiasaan buruknya mungkin kalau dalam kasus sosial mungkin anggap saja mencuri begitu. Pokoknya kalau nggak mencuri rasanya belum sah gitulah dalam 1 bulan itu. Nah itu kan yang dicuri dan itu bukan hal-hal besar tapi mungkin pulpen ataupun uang 1.000. Tapi kalau itu belum terjadi kayaknya kok belum afdol gitu loh. Nah itu kan sudah seperti kerana psikologis mungkin. Nah, kleptomania. Ya Bu. Klepto. Oh, namanya kleptomania Bu. Oh oke. Oke, siap. Saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu ya Pak ya. Bagaimana kita sebagai orang tua dianggap oleh anak ketika anak bermain gadget. Anak saya tidak nonton TV, anak saya tidak bermain gadget, Pak. Karena apa? Tegas. Jadi kita jangan kalah oleh anak. Karena usia 5 tahun ke bawah itu tidak diperbolehkan pegang gadget. Gadget itu apa sih? Gadget itu sesuatu yang berlayar. Handphone, TV, laptop. Tapi karena mungkin sekarang sekolah daring, mau nggak mau itu pegang laptop. Jadi kita sebaiknya ada perjanjian dulu nih sama teman, sama anak kita gitu ya. Boleh pegang handphone atau pegang laptop maksimal sekian menit atau sekian jam dalam waktu 1 hari. Jadi kita tuh harus tegas sebenarnya. Kita harus tegas dan kita harus tega. Jadi mau nggak mau kita harus tegas dan tidak kalah sama anak. Karena saya pernah, ini cerita di luar dari konteks ya, saya pernah mengajarkan anak saya untuk bilang minta tolong. Dia tidak mau ngomong minta tolong, itu nangis selama 3 jam. Untuk misalnya gini, Wak, yang asuhnya, Wak bikinin susu. Saya mengajarkan tolong buatkan susu. Dia tidak mau, sampai nangis sejadi-jadinya selama 3 jam. Tapi saya biarkan itu. Karena apa? Untuk mendidik di kemudian hari. Jadi kita tuh harus tega, kita harus menang dari anak. Jadi kita harus tegas. Jadi ya udah, toh nanti juga dia pasti kalah karena kan dia pengen minum susu. Jadi kan akhirnya setelah 3 jam nangis dia mau berbicara minta tolong. Wah, tolong buatkan susu. Oke, setelah itu kita kasih reward. Hebat, luar biasa. Kakak sudah bisa ngomong minta tolong sama Wah, hebat ya. Kakak ya nanti besok gitu lagi ya. Jadi setelah kita dia bisa mengatakan minta tolong, kasih rewardnya tepuk tangan. Itu udah sangat membuat hati anak tuh menjadi senang. Jadi besok-besoknya dia akan bilang minta tolong. Nah, perihal gadget juga kita harus tegas, Pak. Jadi harus tegas kalau misalnya memang berproses, Pak. Yang biasanya seharian itu sampai 5 jam, 7 jam pegang handphone, sehari ini mungkin berkurang dulu. 6 jam, 5 jam, 4 jam, terus sampai berkurang. Dan kita juga jangan lupa, Pak, kita harus memberikan contoh. Jadi kita di depan anak tidak boleh memperlihatkan kita menggunakan gadget. Jadi biar anak tuh tidak lihat fokus, kok saya nggak boleh, kenapa Bapak boleh, gitu kan. Kalau bisa handphonenya ketika depan anak kita simpan dulu, gitu. Paham Pak? Nomor 2, jadi kita tuh harus tegas dan kita harus menang dari anak. Oke, jadi harus tegas.
harus konsisten. Terus yang pertama itu misalnya kita ingin merubah kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik, misalnya tadi contohnya kleptomania. Memang kalau misalnya udah gangguan ke perilaku itu harus diterapi ya Pak ya. Tapi mungkin contohnya yang tidak sampai ke gangguan terapi. Jadi kita harus misalnya apa contohnya ya? Ya mencuri sendal. Kalau misalnya kita udah oh ya besok ini yang terakhir. Besok kejadian lagi. Tapi memang ada orang yang seperti itu. Jadi harus dikasih shock terapi. Shock terapinya apa sih? Jadi sampai ketangkep polisi atau kita sebagai orang tuanya kita yang melaporkan ke polisi atau udahlah jangan ke polisi dulu, ke Pak RT lah atau ke Pak RW lah. Jadi biar orang lain yang memberikan terapinya gitu. Jadi kalau misalnya sama diri kita tidak bisa mengontrol, teman kita tidak bisa mengontrol, jadi kita harus yang lebih yang berwenang lagi, misalnya jangan ke polisi lah, ke RT dulu. Kalau misalnya RT nggak bisa, RT, RW, desa, baru polisi. Jadi kita harus meminta tolong ke pihak lain, gitu Pak. Karena kan memang, iya kita juga pengen, tapi kan memang kita susah gitu untuk merubahnya. Yaitu kita minta tolong ke pihak ketiga, gitu Pak. Ada lagi Pak Rudianto? Kalau belum puas boleh, masih ada waktu. Ya sedikit tapi berbeda dari yang dua tadi, bisa Bu? Boleh, monggo. Ya, bagaimana cara kita itu untuk bisa hilang dari perasaan perasaan tertekan begitulah. Jadi kita mendapatkan tekanan, kemudian pihak penekan itu biar kita tuh nggak merasa tertekan, tapi orang yang menekan kita juga dalam artian tidak kita lawan secara benar-benar gitu, tapi kita bisa terlepas kayak itu. Atau bahasa enaknya gimana ya? Itu kayaknya lebih ke masalah pribadi yang lebih mendalam yang Bapak alami sekarang. Boleh japri saya, Pak. Boleh japri saya, Pak. Pak Rudianto boleh japri saya untuk keluar dari masalah itu. Karena ini kayaknya dalam banget. Ini betul lagi. Boleh japri saya, Pak Rudianto. Ya. Tadi ada nomornya ya. Kalau nggak minta ke Bapak Sam. Ya, saya kira menarik ya diskusinya, kok jadi konsultasi juga. Monggo, nggak apa-apa. Silakan, terima kasih ya Bu Eva sudah berkenan hadir di kuliah kita hari ini. Ya, kita jadikan narasumber untuk seminar terbatas, luar biasa. Tadi menarik ya, kalau dibiarkan sampai malam ini. Karena banyak masalah-masalah pribadi keluar akhirnya. Saya juga tahu, udah punya masalah ternyata ya. Tapi tidak apa-apa, tadi Bu Eva memberi ruang, silakan japri untuk konsultasi, saya kira bagus. Dan bersyukur kita bisa mengakhiri kuliah psikologi belajar ini dengan seminar terbatas. Tadi ada beberapa yang ikut itu dari luar kelas. Kita juga ada tadi beberapa, saya minta ikut aja, tidak apa-apa. Terima kasih. Dan Bu Eva kapan-kapan bisa kita undang diskusi lagi untuk pertemuan yang lain. Terima kasih Bu Eva atas atensi dan materinya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sering hadir. Ya, saya lupa tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab di akhir perkuliahan tolong segera dikirimkan. Selain di email juga di WA-kan ke saya. Ya, biar saya tidak sulit karena emailnya banyak sekali nih akhir ini. Tolong saya di WA lagi ya biar saya nggak ini dan mau saya nilai ini sudah ada lembaran di depan saya belum saya kasih karena banyak yang harus saya selesaikan. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eva, semoga selalu sehat. Salam buat teman-teman dan keluarga ya. Mohon maaf, kita akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk terima kasih semuanya.